Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nisrin Nubaida Anur. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, saya itu sekarang berkuliah di kampus UIN atau Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang berada di Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya menginjak semester 3. Nah, sebelum kuliah, saya pernah sekolah waktu SD di MI Al Islamiyah Panggung Tegal, lalu SMP di SMP Ihsaniyah Tegal, dan SMA di SMA Negeri 1 Kota Tegal. Jadi, udah pasti saya berasal dari Kota Tegal. Salam kenal ya semuanya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih kira-kira di sini saya mau ngapain sih? Nah, jadi di sini itu saya mau mengajak teman-teman semua untuk menemani saya mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang ada dalam mata perkuliahan saya di semester 3 ini, yaitu ilmu mantik. Teman-teman ada yang tahu ilmu mantik? Nah, kalau bagi saya sendiri itu ilmu mantik termasuk ilmu baru yang baru saya temui di perkuliahan ini. Jadi masih banyak yang belum saya ketahui nih. Nah, untuk mengetahuinya, di sini saya mau belajar dengan cara membaca buku dengan buku berjudul Ilmu Mantik, Teknik Dasar Berpikir Logik. Pengertian ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah berpikir secara benar yang menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga ia terhindar dari berpikir secara keliru yang menghasilkan kesimpulan salah. Kaidah-kaidah tersebut tidak saja membimbing manusia ke arah bagaimana ia berpikir, melainkan juga mengajarnya tentang cara berpikir supaya dengan segera ia bisa sampai kepada kesimpulan yang benar. Ilmu mantik adalah bahasa Arab yang merupakan terjemahan dari kata logika, suatu hasil yang sangat besar dan gemilang dari Aristoteles, seorang filosof dan pemikir superulung bangsa Yunani. Jika istilah logika diartikan, maka ia adalah cabang ilmu filsafat yang menentukan penghargaan atau penelitian tentang suatu cara berpikir atau cara mengemukakan alasan-alasan jika fakta-fakta yang digunakan dalam cara berpikir itu sebelumnya sudah dinyatakan benar. Logika memperhatikan kebenaran suatu cara berpikir, tetapi kurang memperhatikan kondisi psikologik yang mungkin menjadi sebab dari cara berpikir itu. Oleh karena itu, logika bukanlah suatu ilmu empirik, tetapi ilmu yang bersifat normatif. Selanjutnya itu ada sejarah perkembangan ilmu mantik. Berpikir secara sederhana sebenarnya sudah berusia lanjut. Selanjut umur manusia berada di permukaan bumi. Pernyataan itu dapat dipahami karena manusia adalah makhluk yang dikaruniai Tuhan akal yang dengan itu ia bisa berpikir sehingga ia berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Tetapi berkembangnya teknik berpikir logis atau mantik menjadi ilmu dengan disiplin tersendiri terwujud belakangan sebagaimana halnya perkembangan segala jenis ilmu yang kita kenal sekarang. Yunani adalah negeri asal ilmu mantik karena banyak penduduknya yang mendapat karunia otak cerdas. Negeri Yunani, terutama Athena, diakui menjadi sumber berbagai ilmu. Socrates, Plato, Aristoteles, dan banyak yang lainnya adalah tokoh-tokoh ilmiah kelas superdunia yang tidak ada ilmuwan nasional dan internasional tidak mengenalnya sampai sekarang dan yang akan datang. Tetapi, khusus untuk logika atau ilmu mantik, Aristoteleslah guru utamanya. Kecerdasan penduduk Yunani itulah yang barangkali telah menyebabkan antara lain lahirnya kelompok safsatah, semacam debat kusir yang
inginnya menang sendiri dan maunya mengalahkan lawan saja. Berkembang tetapi berpengaruh secara negatif di Yunani. Kelompok ini dengan ketangkasan debat yang mereka miliki, menghujat dan malah merusak sistem sosial, agama dan moral dengan cara mengungkap pernyataan-pernyataan yang kelihatannya sebagai benar, tetapi membuat penyesatan-penyesatan pemikiran, nilai, dan moral. Di antara pernyataan mereka adalah, kebaikan adalah apa yang Anda pandang baik, keburukan adalah apa yang Anda pandang buruk, apa yang diyakini benar oleh seseorang, itulah yang benar buat dia, apa yang diyakini salah oleh seseorang, itulah yang salah buat dia. Mereka membuang semua standar nilai dan norma moral, baik untuk kebaikan dan kebenaran, maupun untuk keburukan dan kesalahan. Oleh karena itu, setiap orang berhak menentukan standar nilai kebaikan dan kebenaran atau standar nilai keburukan dan kesalahan untuk dirinya sendiri meskipun bertentangan dengan orang lain. Aristoteles berusaha mengalahkan mereka secara ilmiah dengan pernyataan-pernyataan logis yang brilian. Pernyataan-pernyataan itu ia peroleh melalui diskusi dengan murid-muridnya. Keberhasilannya menyusun teknik berpikir sistematis dan benar sekaligus hukum-hukumnya telah mengangkatnya menjadi guru pertama logika di dunia sampai ke masa ini. Julukan itu memang tepat karena tidak ada orang yang mendahuluinya dalam upaya menyusun teknik berpikir benar dengan kesimpulan yang benar seperti yang dihasilkannya itu. Dengan kata lain, keberhasilannya itu murni dari upaya pikirnya sendiri. Karya Aristoteles itu sangat dikagumi pada masanya dan masa sesudahnya, sehingga logika dipelajari di setiap perguruan. Plato, murid Aristoteles, hanya menambahnya sedikit. Immanuel Kant, pemikir terbesar bangsa Jerman, menyatakan bahwa logika yang diciptakan Aristoteles itu tidak bisa ditambah lagi walau sedikit karena sudah cukup sempurna. Akan tetapi, Konsil Nice pada tahun 325 Masehi dengan alasan yang menurut mereka masuk akal menyatakan menutup pusat-pusat pelajaran falsafat Greek di Athena, Antioquia, dan Roma. Pelajaran logika juga dilarang kecuali bab-bab tertentu saja yang dipandang tidak merusak akidah Kristiani. Hal ini merupakan pukulan mematikan bagi filsafat Yunani dan sekaligus logika. Sejak masa itu sampai hampir 1000 tahun lamanya, alam pemikiran di barat menjadi padam sehingga dikenal dengan zaman The Dark Age atau zaman gelap. Selanjutnya, pada awal abad ke-7, berkembanglah agama Islam di Jazirah Arab dan pada abad ke-8, agama ini telah dipeluk secara luas ke barat sampai perbatasan Piraeus dan ke timur sampai Tian Shan. Pusat-pusat ilmu pada waktu itu adalah yang paling maju, Baghdad di belahan timur dan Cordova di belahan barat. Di zaman kekuasaan Khalifah dinasti Abbasiyah, sedemikian banyaknya karya-karya ilmiah Yunani dan lain-lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga ada satu masa dalam sejarah Islam yang dijuluki dengan abad terjemahan. Logika karya Aristoteles juga diterjemahkan dan diberi nama Ilm al-Mantiq. Ilmu mantik dengan demikian dipelajari oleh umat Islam sehingga banyak dari mereka yang menjadi pakar mantik. Di antara mereka, di samping ahli, juga menulis buku ilmu mantik dan mengembangkannya serta dalam berbagai segi mengislamisasikannya melalui contoh-contoh yang mereka munculkan. Mereka menggunakan ilmu mantik tidak saja untuk mempertajam dan mempercepat daya pikir dan aplikasi penarikan kesimpulan yang benar, melainkan juga membantu mengokohkan hujah-hujah agamawi, termasuk wujud Tuhan dan kebaharuan alam semesta. Di antara ulama dan cendekiawan Muslim yang terkenal mendalami, menerjemah, dan mengarang di bidang ilmu mantik adalah Abdullah ibnu al-Muqaffa, Yaqub ibnu Ishaq al-Kindi, Abu Nasr al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu Rusdi al-Qurtubi, dan banyak lagi yang lain. Al-Farabi pada zaman kebangkitan Eropa dari abad gelapnya
malah dijuluki dengan guru kedua logika. Tokoh-tokoh ilmuwan lainnya yang sangat terkenal di bidang logika adalah Abu Ali Al-Haisam, Abu Abdillah Al-Hawarizmi, At-Tibrisi, Ibnu Baja, Al-Asmawi, Al-Samarkandi yang tidak hanya terkenal di belahan timur tetapi juga di belahan barat. Kemudian menyusulah zaman kemunduran di bidang mantik karena dianggap terlalu memuja akal. Di antara ulama-ulama besar Islam seperti Muhyiddin An-Nawawi, Ibnu Salah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Saduddin Al-Taftazani malah mengharamkan mempelajari ilmu mantik dengan tuduhan akan jadi zindik, ilhad, dan kufur. Pengaruh mereka ini telah menyebabkan banyak ulama tidak memperkenankan ilmu mantik diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan yang mereka asuh. Namun demikian, beberapa orang ulama masih tetap mempertahankan ilmu mantik sebagai suatu ilmu yang harus dipelajari, tetapi terbatas pada maksud menggunakannya sebagai penunjang bagi ilmu tauhid saja. Di antara mereka adalah Sayyid Syarif Al-Jurjani, Muhammad Al-Duwani, Abdurrahman Al-Ahdari, Muhibullah Al-Bisri, Al-Hindi, Ahmad Al-Malawi, Muhammad Al-Suban, dan tentu saja masih ada yang lain. Eropa setelah hampir 1000 tahun dalam abad gelap, setelah abad ke-13 dan 14 mulai menggali lagi pelajaran logika. Tetapi mereka tidak dapat mempelajarinya sepenuhnya karena pengucilan gereja terhadap logika masih berlaku sangat ketat. Namun demikian, kegairahan akan ilmu di Eropa pada abad tersebut dan terutama setelah melalui perjuangan berat memisahkan gereja dari negara menjadi sangat tinggi. Berbagai ilmu yang tadinya disalin dan diterjemahkan ilmuwan-ilmuwan muslim ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan mereka kembali ke dalam bahasa Latin. Kemudian, dalam bahasa-bahasa Eropa. Di bidang logika, mereka menggelari Al-Farabi guru kedua dan Ibnu Sina guru ketiga. Buku logika Ibnu Sina diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Latin di penghujung abad ke-12. Terjemahan yang lebih lengkap adalah dari karya logika Ibnu Rusdi di awal abad ke-14. Terjemahan inilah yang disebarkan di Paris dan Oxford. Setelah itu, logika hidup kembali dengan subur di Eropa, Amerika, dan negara-negara lainnya. Sejalan dengan itu, seperti telah disinggung di atas, dunia Islam menjadi mundur di bidang ilmu pengetahuan. Namun demikian, di awal kebangkitan Islam, mulai pada penghujung abad ke-19 yang ditandai dengan gerakan pembaharuan, ilmu-ilmu yang tadinya disingkirkan termasuk ilmu mantik, mulai dipelajari dan dikembangkan kembali. Gerakan pembaharuan ini dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain-lain. Pengaruh ini meluas ke seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Selanjutnya ada kebutuhan akan ilmu mantik. Akal, suatu sarana super canggih dikaruniai Tuhan hanya kepada manusia, tidak kepada makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat memahami sesuatu yang belum diketahuinya atau memahami lebih mendalam lagi sesuatu yang sudah diketahuinya, baik tentang dirinya maupun hakikat alam dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Manusia, karena akalnya itu menjadi makhluk unik yang senantiasa terdorong untuk berpikir sepanjang hayatnya, sesuai dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Manusia berilmu berpikir sesuai dengan tingkat ilmunya, dan orang awam pun berpikir sesuai dengan tingkat keawamannya. Akan tetapi hasil pemikiran manusia, meskipun dengan menggunakan akal, tidak selalu benar. Hasil pemikirannya kadang-kadang salah, meskipun ia telah bersungguh-sungguh berupaya mencari yang benar. Kesalahan itu bisa saja terjadi tanpa tersengajakan olehnya. Jika hal itu memang terjadi, maka ia telah mendapat pengetahuan yang salah, meskipun ia yakin akan kebenarannya.
Oleh karena itu, supaya manusia teramankan dari kekeliruan berpikir dan terselamatkan dari mendapat kesimpulan yang salah, disusunlah kaidah-kaidah berpikir atau metodologi berpikir ilmiah. Kaidah-kaidah itu dapat dipakainya dalam kegiatan berpikir sehingga ia bisa diharapkan akan menjadi kesimpulan yang benar. Kaidah-kaidah tersebut telah tersusun dalam ilmu mantik. Nah, habis itu ada manfaat ilmu mantik. Ilmu mantik mempunyai manfaat yang banyak, diantaranya adalah yang pertama, membuat daya pikir akal tidak saja menjadi lebih tajam, tetapi juga menjadi lebih berkembang, melalui latihan-latihan berpikir dan menganalisis serta mengungkap suatu permasalahan secara runtun atau ilmiah. Yang kedua, ada membuat seseorang menjadi mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga, ada membuat seseorang mampu membedakan, ini merupakan manfaat yang paling asasi ilmu mantik, antara urut pikir yang benar dan oleh karenanya akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Dan urut pikir yang salah yang dengan sendirinya akan menampilkan kesimpulan yang salah. Al-Ghazali karena memandang ilmu mantik sangat berperan membina kebenaran berpikir, mengatakan bahwa orang yang tidak mengerti ilmu mantik, pendapatnya atau kesimpulan yang dikemukakannya tidak bisa dipercaya. Berikutnya ada ilmu dan dilalah dalam ilmu mantik. Yang pertama ada ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu, menurut para pakar mantik, adalah mengerti dengan yakin atau mendekati yakin, mengenal sesuatu yang belum diketahui, baik paham itu sesuai dengan realita maupun tidak. Pembagian ilmu menurut para pakar mantik. Para pakar mantik membagi ilmu sebagai berikut. Ilmu dibagi menjadi dua, tasawur dan tasdik. Lalu tasawur sendiri terbagi menjadi badihi dan nazari, sedangkan tasdik terbagi menjadi badihi dan nazari sama-sama. Skema di atas memperlihatkan bahwa ilmu menurut ilmu mantik terbagi dua. Yang pertama itu tadi tasawur, yaitu memahami sesuatu tanpa meletakkan sesuatu atau sifat yang lain kepadanya, seperti memahami kata husin, manusia, kerbau, kambing, rumah, sungai, gunung, dan sebagainya. Lalu yang kedua tadi ada tasdik, yaitu memahami hubungan antara dua kata atau menetapkan sesuatu kata atas sesuatu kata yang lain. Ketika Anda memahami husin sebagaimana adanya tanpa menetapkan sesuatu yang lain kepadanya, maka ilmu Anda mengenai husin itu tersebut tasawur. Tetapi ketika Anda mengatakan husin sakit, berarti Anda memahaminya dengan menetapkan atau meletakkan sakit kepada husin. Pemahaman Anda pada waktu itu sudah berpindah dari tasawur kepada tasdik. Ilmu-ilmu tasawur dan tasdik itu masing-masingnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu badihi dan nazari. Badihi itu, yang dimaksud dengan badihi adalah pemahaman tentang sesuatu yang tidak memerlukan pikiran atau penalaran, seperti mengetahui diri merasa lapar karena terlambat makan, mengetahui diri merasa dingin karena tidak memakai jaket, mengetahui satu adalah setengah dari dua, dan yang semacamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan nazari adalah pemahaman atau ilmu yang memerlukan pemikiran, penalaran, atau pembahasan, seperti ilmu tentang matematika, gas bumi, kimia, teknologi, radio, televisi, dan yang semacamnya. Demikian juga halnya dengan ilmu pengetahuan tentang alam sebagai sesuatu yang baharu, yang harus ada penciptanya, termasuk ilmu pengetahuan tentang alam kubur dan kebangkitan di hari kiamat.
Lalu yang selanjutnya ada dilalah. Pengertian dari dilalah itu sendiri adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama disebut al-madhul, yang ditunjuk, diterangkan, atau diberi dalil. Dan sesuatu yang kedua disebut al-dal, penunjuk, penerang, atau yang memberi dalil. Selanjutnya ada pembagian dilalah. Skema dilalah terbagi menjadi lafziyah dan ghairu lafziyah. Dilalah lafziyah terbagi lagi menjadi tab'iyah, akliyah, wad'iyah. Sedangkan wad'iyah terbagi menjadi mutabaqiyah, tadamuniyah, iltizamiyah. Nah, yang ghairu lafziyah terbagi menjadi tabi'iyah, akliyah, dan wad'iyah seperti yang lafziyah tadi. Nah, yang dilalah lafziyah itu adalah petunjuk berupa kata atau suara. Dilalah ini terbagi menjadi 3, tab'iyah, yaitu dilalah petunjuk yang terbentuk alami. Contoh, ketawa terbahak-bahak menjadi dilalah bagi gembira. Menangis terisak-isak menjadi dilalah bagi sedih. Yang kedua ada akliyah, yaitu dilalah yang berbentuk akal pikir. Contoh, suara teriakan di tengah hutan menjadi dilalah bagi adanya manusia di sana. Suara teriakan maling dari sebuah rumah menjadi dilalah bagi adanya maling yang sedang melakukan pencurian. Yang ketiga ada wad'iyah, yaitu dilalah petunjuk yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk sesuatu isyarah atau tanda apa saja berdasar kesepakatan. Contohnya, petunjuk lafaz kepada makna yang disepakati. Orang Sunda misalnya sepakat menetapkan kata caw menjadi dilalah bagi pisang. Orang Jawa sepakat menetapkan kata gedang menjadi dilalah bagi pisang. Orang Inggris sepakat menetapkan kata banana menjadi dilalah bagi pisang. Lalu ada dilalah ghairu lafziyah. Dilalah ghairu lafziyah adalah petunjuk yang tidak berbentuk kata atau suara. Dilalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tab'iyah. Dilalah ghairu lafziyah tab'iyah yaitu dilalah petunjuk atau dilalah petunjuk bukan kata atau suara yang berupa sifat alami. Contohnya, wajah cerah menjadi dilalah bagi hati yang senang. Menutup hidung menjadi dilalah bagi menghindarkan bau kentut atau bau bangkai yang busuk. Yang kedua tadi ada akliyah. Dilalah ghairu lafziyah akliyah yaitu dilalah bukan kata atau suara yang berupa pemahaman melalui akal pikir. Contohnya, hilangnya barang-barang di dalam rumah menjadi dilalah bagi adanya orang yang mencuri. Terjadinya kebakaran di gunung menjadi dilalah bagi adanya orang yang membawa api ke sana. Yang terakhir ada wad'iyah. Dilalah ghairu lafziyah wad'iyah yaitu dilalah bukan kata atau suara yang bisa berbentuk tanda-tanda yang dengan dasar kesepakatan sengaja dibuat untuk menjadi isyarat bagi pengertian yang dikandungnya. Contohnya, secarik kain hitam yang dilekatkan di lengan kiri orang Cina adalah dilalah bagi kesedihan atau berduka cita karena adanya anggota keluarga yang meninggal. Selanjutnya dilalah lafziyah wad'iyah. Adapun dilalah yang menjadi ajang pembahasan para pakar mantik adalah yang tersebut ketiga dari pembagian dilalah lafziyah di atas. Dilalah tersebut adalah dilalah lafziyah wad'iyah. Dilalah lafziyah wad'iyah seperti yang sudah disebutkan tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mutahabaqiyah, yaitu dilalah lafaz kepada makna selengkapnya. Contohnya, kata rumah memberi petunjuk dilalah kepada bangunan lengkap yang terdiri dari dinding, jendela, pintu, atap, dan lain-lainnya.
sehingga bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman. Jika Anda menyuruh seorang tukang membuat rumah, maka yang dimaksudkan adalah rumah selengkapnya, bukan hanya dindingnya atau atapnya saja. Lalu, yang kedua ada tadamuniyah, yaitu dilalah lafaz kepada bagian-bagian maknanya. Contoh, ketika Anda mengucapkan kata rumah, kadang-kadang yang Anda maksudkan adalah bagian-bagiannya saja. Jika Anda misalnya menyuruh tukang memperbaiki rumah, maka yang Anda maksudkan bukanlah seluruh rumah, tetapi bagian-bagian yang rusak saja. Jika Anda meminta dokter mengobati badan Anda, maka yang Anda maksudkan adalah bagian-bagian badan Anda yang sakit saja, bukan seluruh badan. Lalu yang ketiga ada iltizamiyah, yaitu dilalah lafaz kepada sesuatu yang di luar makna lafaz yang disebutkan, tetapi terikat amat erat dengan makna yang dikandungnya. Contohnya, jika Anda menyuruh tukang memperbaiki asbes loteng rumah Anda yang runtuh, maka yang Anda maksudkan bukanlah asbes saja, tetapi juga kayu-kayu tempat asbes itu melekat yang kebetulan sudah patah-patah. Asbes dengan kayu yang menjadi tulangnya terkait amat erat, dan jika kerusakan asbes itu disebabkan kebocoran di atap, maka perbaikan atap iltizam menjadi keharusan yang terkandung dan terikat kepada perintah memperbaiki asbes loteng tadi. Selanjutnya ada pembahasan tentang qadiyah. Qadiyah dalam ilmu mantik adalah jumlah dalam ilmu nahwu dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika demikian, dapatlah dikatakan bahwa qadiyah adalah rangkaian kata-kata yang mengandung pengertian. Contohnya es dingin, api panas, udara segar, dan lain-lain. Kalimat-kalimat itu merupakan contoh-contoh qadiyah, dan karena isi qadiyah merupakan kabar, maka nama lain untuk qadiyah adalah khobar. Setiap qadiyah selalu mengandung kemungkinan benar atau salah. Qadiyah itu benar jika kebetulan isinya sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, qadiyah itu salah jika isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Semua qadiyah demikian halnya, yaitu bisa benar dan bisa pula salah. Jika ada qadiyah yang isinya pasti benar atau tidak mungkin salah, maka kepastian kebenarannya itu tidak disebabkan oleh qadiyah itu sendiri, melainkan oleh kebenaran yang mengatakannya. Qadiyah-qadiyah berupa firman Allah di dalam Al-Quran yang mengandung isi pasti kebenarannya, bukanlah kebenarannya itu karena qadiyahnya, tetapi karena kemahabenaran Allah yang memfirmankannya. Sebaliknya, jika ada qadiyah yang hanya mungkin salah atau tidak mungkin dibenarkan isinya, maka yang salah dalam hal itu bukan qadiyahnya, melainkan yang mengatakannya. Isi qadiyah itu dikatakan bohong bukan karena qadiyah itu sendiri, tetapi karena yang mengatakannya adalah pembohong. Itulah sebabnya mengapa suatu qadiyah selalu dikatakan mungkin benar dan mungkin pula salah di dalam dirinya. Selanjutnya ada pembagian qadiyah. Qadiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu hamliyah dan syartiyah. Yang pertama ada hamliyah. Qadiyah hamliyah adalah rangkaian lafaz yang mengandung pengertian. Dalam bahasa Indonesia, qadiyah hamliyah dapat disamakan dengan kalimat. Contoh, guru datang, murid-murid duduk, pelajaran dimulai. Yang kedua ada syartiyah. Pengertiannya, qadiyah syartiyah adalah dua qadiyah yang dirangkai dengan menggunakan adat syarat. Jika, kalau, betapapun, bagaimanapun, sehingga kedua qadiyah tersebut muncul menjadi satu qadiyah. Contohnya, daging direbus, daging menjadi rapuh. Kedua qadiyah itu dirangkai dengan menggunakan adat syarat. Misalnya, jika daging direbus, maka daging menjadi rapuh. Kalimat itu diperbaiki dengan misalnya, jika daging direbus, ia menjadi rapuh. Kalimat-kalimat di atas, betapapun susunannya, tetap merupakan contoh qadiyah syartiyah, sebab semuanya berasal dari dua qadiyah yang dirangkai dengan menggunakan adat syarat, sehingga muncul menjadi satu qadiyah. Kedua qadiyah yang dirangkai dalam contoh di atas terlihat saling menyatu dan mengikat secara kausalitas, yaitu terjadinya daging rapuh karena direbus. Dalam ilmu mantik, keterikatan semacam itu diistilahkan dengan tasabub dan talazum.
menyatu dan mengikat secara kausalitas. Qadhiyah syartiyah yang kondisinya semacam itu dinamakan muttasilah, sehingga secara lengkap disebut qadhiyah syartiyah muttasilah. Qadhiyah syartiyah lainnya adalah dua qadhiyah yang diikat dengan kata ada kalanya, mungkin, boleh jadi, kadang-kadang, sehingga muncul menjadi satu qadhiyah. Contohnya, Muhammad di dalam rumah, Muhammad di luar rumah. Kedua qadhiyah itu diikat menjadi satu dengan menggunakan kata ada kalanya sehingga berbunyi, ada kalanya Muhammad di dalam rumah, ada kalanya di luar rumah. Kedua qadhiyah yang dirangkai itu ternyata berlawanan yang diperlihatkan oleh kata di dalam rumah dan di luar rumah. Hubungan dua qadhiyah semacam itu dalam ilmu mantik disebut tabayun dan inats, berlawanan, bertentangan, atau berpisah. Qadhiyah syartiyah dengan kondisi seperti itu diistilahkan dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai qadhiyah hamliyah. Dalam pengertiannya telah terlihat bahwa qadhiyah hamliyah adalah kalimat sempurna dalam peristilahan bahasa Indonesia. Qadhiyah hamliyah dapat berbentuk positif dan dapat pula negatif. Contohnya, Ahmad pergi, Ahmad tidak pergi. Selanjutnya ada pembagian dari qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah itu terbagi menjadi dua, yaitu mujibah dan salibah. Unsur-unsur qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah mempunyai 3 unsur, maudhu, mahmul, dan robitah. Maudhu di dalam ilmu nahwu disebut mubtada, fa'il, atau naib fa'il. Dalam contoh di atas, Ahmad pergi, Ahmad tidak pergi. Yang menjadi maudhu adalah Ahmad dan mahasiswa dalam peristilahan ilmu mantik. Selanjutnya ada mahmul. Mahmul di dalam ilmu nahwu disebut khobar, baik khobar mufrad maupun khobar ghairu mufrad. Dalam contoh di atas, Ahmad pergi dan Ahmad tidak pergi, begitu juga mahasiswa sibuk dan mahasiswa tidak sibuk. Yang menjadi mahmul adalah pergi dan tidak pergi, sibuk dan tidak sibuk. Selanjutnya ada robitah. Robito merupakan lafaz yang menunjuk kepada adanya ikatan kuat antara maudhu dengan mahmul. Robito itu biasanya terdiri atas dhamir seperti huwa, huma, hum, dan sebagainya, atau fi'al naqis seperti kana, kanu, dan sebagainya. Contohnya, Lutfi huwa sa'i, Usman kana polisian. Kadang-kadang suatu qadhiyah terdiri dari hanya maudhu dan mahmul saja. Qadhiyah semacam ini disebut qadhiyah sunaiyah atau qadhiyah yang terdiri dari 2 kata atau rangkaian 2 rangkuman kata. Sedangkan qadhiyah yang mengikut sertakan robito secara mantik disebut qadhiyah sulasiyah atau 3 kata atau 3 rangkuman kata. Selanjutnya ada qadhiyah hamliyah dilihat dari sisi mahmul dan maudhu. Qadhiyah hamliyah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi mahmul dan dari sisi maudhu. Dilihat dari sisi ada atau tidak adanya mahmul pada maudhu, qadhiyah hamliyah terbagi menjadi 2, yaitu mujibah dan salibah. Mujibah adalah qadhiyah yang mahmulnya ada atau terdapat pada maudhu. Contohnya, Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Kota terbesar ada atau terdapat pada Jakarta itu kota terbesar termasuk mahmul, ada atau terdapat pada Jakarta termasuk maudhu. Yang berikutnya ada salibah. Salibah qadhiyah adalah qadhiyah yang mahmulnya tidak ada atau tidak terdapat pada maudhu. Contohnya, Jakarta bukanlah kota kecil. Sebagian petani Indonesia belum berpikir maju. Kota kecil termasuk mahmul, tidak ada atau tidak terdapat pada Jakarta itu termasuk maudhu. Berikutnya ada qadhiyah hamliyah dilihat dari segi maudhu. Dilihat dari sisi maudhunya, qadhiyah hamliyah terbagi menjadi 4, yaitu syahsiyah, muhmalah, kulliyah, dan juz'iyah. Syahsiyah adalah qadhiyah yang maudhunya merupakan orang atau manusia tertentu atau maudhunya salah satu dari isim-isim ma'rifah. Contohnya, Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah yang pertama. Anda adalah mahasiswa terpuji. Jakarta adalah ibu kota RI. Berikutnya ada muhmalah. Muhmalah adalah qadhiyah yang maudhunya lafaz kuli.
tetapi mahmulnya belum tentu ada atau terdapat pada semua atau sebagian satuan maudhu. Contohnya, manusia dapat mengikuti pengajaran tinggi. Contoh ini dikatakan muhmalah karena dapat mengikuti pengajaran tinggi, termasuk mahmul, tidak ada atau tidak melekat kepada manusia secara kuli, yakni keseluruhan manusia, melainkan kepada sebagian manusia saja yang mempunyai biaya, kemampuan, dan kesempatan untuk itu. Selanjutnya ada qadiyah kuliah. Kuliah adalah qadiyah yang maudhunya, lafaz kuli, dan mahmulnya ada atau melekat kepada seluruh satuan maudhu. Contohnya, seluruh makhluk hidup butuh akan makanan. Seluruh makhluk hidup adalah maudhu yang lafaznya kuli, sedang butuh akan makanan adalah mahmul yang ada dan melekat kepada keseluruhan maudhu, yaitu seluruh makhluk hidup. Juz'iyah. Juz'iyah adalah qadiyah yang maudhunya lafaz kuli, sedang mahmulnya ada atau terdapat pada sebagian dari satuan maudhu itu saja. Contohnya, sebagian makhluk hidup, sebagian benda cair, sebagian tumbuhan-tumbuhan, tanaman keras. Sebagian makhluk, sebagian benda, dan sebagian tumbuh-tumbuhan adalah lafaz juz'i yang menjadi maudhu dalam contoh-contoh di atas. Sedang hidup, mahmul pada contoh pertama, terdapat pada sebagian makhluk. Cair, mahmul pada contoh kedua, terdapat pada sebagian benda. Demikian juga tanaman keras, mahmul pada contoh ketiga, terdapat pada sebagian tumbuhan-tumbuhan. Qadiyah hamliyah syahsyiyah digabungkan oleh kebanyakan pakar mantik ke dalam qadiyah hamliyah kuliah, sedangkan qadiyah hamliyah muhmalah mereka gabungkan ke dalam qadiyah hamliyah juz'iyah. Penggabungan itu telah menyebabkan pembagian qadiyah hamliyah menjadi 4 saja. Pertama, dilihat dari maudhunya, qadiyah hamliyah terbagi kepada kuliah dan juz'iyah. Kedua, dilihat dari segi mahmulnya, qadiyah hamliyah terbagi menjadi mujibah dan salibah. Berikutnya ada sur qadiyah hamliyah. Sur secara lughawi adalah pagar yang sekaligus mengandung arti batas. Pagar kebun mengandung arti batas kebun. Secara terminologi mantik, sur adalah lafaz yang menunjuk kepada kamiyah atau keberapaan ketentuan yang berlaku atas maudhu. Qadiyah yang diberi sur disebut qadiyah musawwarah atau masurah. Secara lughawi dipagari atau dibatasi. Contohnya, berapa banyak peserta yang hadir dalam pertemuan itu? Pertanyaan ini dijawab dengan qadiyah yang memakai sur atau batas keberapaan. Misalnya, semua peserta hadir, sebagian peserta hadir, tidak ada seorang pun peserta yang hadir, tidaklah sebagian peserta hadir. Selanjutnya ada pembagian sur. Sur terbagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada sur kuli ijabi. Lafaz untuk sur kuli ijabi adalah tiap-tiap, sekalian, umumnya, seluruhnya, dan yang semacamnya yang menunjuk kepada ada atau terdapatnya mahmul pada seluruh satuan maudhu. Contohnya, semua mahasiswa hadir, semua orang menyambut kedatangannya. Yang kedua ada sur kuli salabi. Lafaz untuk sur kuli salabi adalah tidak satu pun, tidak seorang pun, tiada satu pun upaya, tiada satu pun kekuatan, tiada seorang laki-laki pun, dan yang semacamnya yang menunjuk kepada tidak ada atau tidak melekatnya mahmul kepada seluruh satuan maudhu. Contohnya, tidak seorang pun mahasiswa hadir. Berikutnya ada sur juz'i ijabi. Lafaz untuk sur juz'i ijabi adalah sebagian, banyak, sebagian besar, sedikit, yang semacamnya yang menunjuk kepada ada atau terdapatnya mahmul pada sebagian satuan maudhu. Contohnya, sebagian mahasiswa hadir, sebagian besar petani mengubah nasibnya. Berikutnya ada sur juz'i salabi. Lafaz untuk sur juz'i salabi adalah tidaklah sebagian, tidaklah setiapnya, tidaklah semuanya, sebagian tidak, dan yang semacamnya yang menunjuk kepada tidak ada atau tidak terdapatnya mahmul pada sebagian satuan maudhu. Contohnya, tidak ada sebagian mahasiswa hadir. Selanjutnya ada pembahasan mengenai qadiyah syartiyah.
Di bagian pengertian telah dijelaskan bahwa kodiah syartiyah adalah rangkaian antara dua kodiah dengan menggunakan adat syarat. Jika, kalau, betapapun, bagaimanapun dengan bahasa Arab, in, lau, kulama, mata, mahma, haisuma, dan banyak lagi. Sehingga kedua kodiah menyatu menjadi satu kodiah baru. Contohnya daging direbus, daging menjadi rapuh. Seperti tadi. Nah, unsur-unsur dari kodiah syartiyah itu terdiri atas dua unsur, maudu dan mahmul. Maka kodiah syartiyah mempunyai dua unsur juga, yaitu muqaddam dan tali. Contoh, jika matahari terbit, itu adalah muqaddam, terjadilah siang, itu termasuk tali. Jika besi dipanaskan, itu muqaddam, ia memuai, itu termasuknya tali. Pembagian kodiah syartiyah muttasilah. Kodiah syartiyah muttasilah terbagi seperti terlihat dalam skema yang ada dalam buku ini. Nah, pembahasannya yaitu di dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa kodiah syartiyah muttasilah berasal dari dua kodiah yang diikat oleh adat atau adat syarat. Sedangkan hubungan antara dua kodiah yang disatukan itu adalah tasabub dan talazum. Dengan melihat keterikatan di antara tali dan muqaddam, kodiah syartiyah muttasilah terbagi menjadi dua, yaitu mujibah dan salibah. Mujibah itu kalimat positif dan salibah itu kalimat negatif. Kalau yang mujibah adalah kodiah yang keterikatan antara tali dan muqaddamnya merupakan kelaziman. Keterikatan semacam ini terdapat dalam 4 bentuk. Yang pertama itu kedua kodiah positif. Contohnya, jika cincin itu emas permata, harganya sangat mahal. Jika barang tambang itu besi, harganya murah. Kedua kodiah negatif. Contoh, jika cincin itu bukan emas, harganya tidak mahal. Lalu yang ketiga ada muqaddamnya negatif, talinya positif. Contoh, jika cincin itu bukan emas, harganya murah. Lalu yang keempat ada muqaddam positif, talinya negatif. Contohnya, jika cincin itu emas, harganya tidak murah. Berikutnya ada kodiah syartiyah muttasilah yang salibah, yaitu kodiah yang diantara tali dengan muqaddamnya tidak mempunyai hubungan kelaziman. Kodiah semacam ini terdapat dalam 4 bentuk. Yang pertama itu ada kedua kodiah, muqaddam dan talinya itu positif. Contohnya, tidaklah jika cincin itu emas, harganya murah. Yang kedua ada kedua kodiah, muqaddam dan talinya negatif. Contohnya, tidaklah jika cincin itu bukan emas, harganya tidak murah. Yang ketiga ada muqaddam positif dan talinya negatif. Contoh, tidaklah jika cincin itu emas, harganya tidak mahal. Yang keempat ada muqaddam negatif dengan talinya positif. Contohnya, tidaklah jika cincin itu bukan emas, harganya mahal. Berikutnya ada pembagian kodiah syartiyah muttasilah. Kodiah syartiyah muttasilah terbagi kepada mujibah dan salibah seperti tadi. Masing-masingnya terbagi pula kepada 4, yaitu mahsusah, kuliah, juz'iyah, dan muhmalah. Dengan demikian, kodiah syartiyah muttasilah jika dirinci menjadi 8 kodiah sebagai berikut: mujibah mahsusah, salibah mahsusah, mujibah kuliah, salibah kuliah, mujibah juz'iyah, salibah juz'iyah, mujibah muhmalah, dan salibah muhmalah. Berikutnya ada pembahasan mengenai mujibah mahsusah. Mujibah mahsusah adalah kodiah syartiyah muttasilah yang diantara muqaddam dan talinya terdapat keterikatan dalam keadaan atau waktu tertentu. Contohnya, jika ia datang dengan mengakui kesalahannya, saya akan memaafkannya. Kondisi tertentu. Jika seseorang datang kepada saya sesudah asar, ia akan bertemu dengan saya. Itu waktu tertentu. Berikutnya ada salibah mahsusah. Salibah mahsusah adalah kodiah syartiyah muttasilah yang diantara muqaddam dan talinya tidak terdapat keterikatan dalam keadaan dan waktu-waktu tertentu. Contohnya, tidaklah jika ia datang mengakui kesalahannya, saya akan menghukumnya. Berikutnya ada mujibah kuliah. Mujibah kuliah adalah kodiah syartiyah muttasilah yang diantara muqaddam dan talinya terdapat keterikatan dalam segala kondisi dan situasi. Contohnya, setiap kali mahasiswa rajin, setiap kali pula ia akan berhasil. Berikutnya ada salibah yang kuliah.
Salibah kuliah adalah qadiyah syartiyah mutasila yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat keterikatan dalam segala kondisi dan waktu. Contoh, tidaklah setiap mahasiswa rajin setiap kali pula ia mendapatkan penghargaan. Selanjutnya ada mujibah juz'iyah. Mujibah juz'iyah adalah qadiyah syartiyah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat keterikatan dalam beberapa kondisi atau waktu-waktu tertentu. Contohnya, kadang-kadang jika murid rajin, ia mendapat penghargaan. Berikutnya ada salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah adalah qadiyah syartiyah mutasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat keterikatan dalam beberapa kondisi dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya, tidaklah setiap kali mahasiswa rajin ia akan pasti menjadi sarjana. Dua yang terakhir itu ada mujibah muhmalah. Mujibah muhmalah adalah qadiyah syartiyah mutasilah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat keterikatan tanpa terkait dengan kondisi dan waktu. Contohnya, jika Anda menulis puisi, aku akan mendeklamasikannya. Lalu yang terakhir ada salibah muhmalah. Salibah muhmalah adalah qadiyah syartiyah mutasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat keterikatan tanpa terkait dengan kondisi dan waktu. Contohnya, tidaklah jika seseorang menghormati saya, lantas saya menghinanya. Pembagian lainnya dari qadiyah syartiyah adalah dilihat dari segi keterikatan antara muqaddam dan talinya. Qadiyah syartiyah mutasilah terbagi kepada luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah adalah qadiyah syartiyah mutasilah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat keterikatan yang niscaya. Qadiyah syartiyah mutasila luzumiyah ini terdapat dalam 3 bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu ada muqaddam menjadi sebab rasional bagi terwujudnya tali. Contoh, jika alam ini baharu, tentu ada yang menjadikannya. Jika meja itu sudah bergeser, tentu ada yang menggesernya. Lalu yang kedua ada muqaddam menjadi sebab agamawi bagi terwujud atau terjadinya tali. Contoh, jika matahari telah tergelincir, sholat zuhur menjadi wajib. Lalu yang ketiga, ada muqaddam menjadi sebab kebiasaan bagi terwujud atau adanya tali. Contohnya, jika air ada, tumbuh-tumbuhan akan hidup subur. Lalu jenis yang kedua itu tadi ada ittifaqiyah. Ittifaqiyah adalah qadiyah syartiyah mutasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat keterikatan yang sifatnya niscaya, tetap atau berwaktu. Keterikatan tersebut hanyalah sewaktu-waktu, kebetulan, atau kadang-kadang saja. Contohnya, setiap kali ibu Ita pergi ke kota, anaknya menemaninya. Anak itu menemani ibunya setiap kali pergi ke kota merupakan hal yang tidak terkait secara niscaya, seperti terkaitnya terbit matahari dengan terjadinya siang. Sebab bisa saja terjadi ibu itu pergi sendirian atau bertemankan orang lain. Kata setiap kali dalam contoh itu menunjuk kepada sering sekali ibu itu ditemani anaknya sehingga ada orang yang lantas mengatakannya setiap kali. Berikutnya ada pembahasan mengenai sur qadiyah syartiyah mutasilah. Sur qadiyah syartiyah mutasilah itu ada 4. Yang pertama itu ada sur kuli ijabi. Sur kuli ijabi bagi qadiyah syartiyah mutasilah terdapat manakala keterikatan di antara muqaddam dan talinya terdapat dalam segala kondisi dan waktu. Lafaz yang dipakai untuk surnya antara lain adalah setiap kali, kapanpun, betapapun. Contohnya itu misal, setiap kali bangsa bersatu, pembangunan akan berhasil. Yang kedua tadi ada sur kuli salabi. Sur kuli salabi bagi qadiyah syartiyah mutasilah terdapat manakala di antara muqaddam dan talinya tidak terjadi keterikatan dalam segala kondisi dan waktu. Lafaz yang digunakan untuk surnya antara lain adalah tidak sama sekali. Contohnya, tidak sama sekali jika bangsa bersatu, pembangunan negara akan gagal. Yang ketiga tadi ada sur juz'i ijabi. Sur juz'i ijabi bagi qadiyah syartiyah mutasilah terdapat dalam kondisi yang keterikatan antaranya hanya terjadi dalam kondisi atau waktu tidak tertentu. Lafaz yang digunakan untuk surnya adalah kadang-kadang. Contoh,
Kadang-kadang jika siswi rajin, ia mendapat hadiah. Bentuk yang keempat itu tadi ada sur juz'i salabi. Sur juz'i salabi bagi qadhiyah syartiyah mutasilah terdapat dalam kondisi yang keterikatan antara muqaddam dan talinya tidak ada dalam beberapa kondisi dan waktu tidak tertentu. Lafaz yang digunakan untuk itu antara lain adalah kadang-kadang tidak. Contohnya, kadang-kadang tidak, jika siswa rajin ia mendapat hadiah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah. Berbeda dengan qadhiyah syartiyah muttasilah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat keterikatan tasabub dan talazum atau saling mengisi dan mengikat, maka dalam qadhiyah syartiyah munfasilah keduanya malah berlainan atau berlawanan. Guna memudahkan, sebelum pembahasan lebih lanjut dimukakan contohnya yaitu mahasiswa ada kalanya berada di dalam kampus, ada kalanya berada di luar kampus. Kata di dalam kampus dan di luar kampus jelas berlawanan, berlainan, dan berpisah. Namun demikian, kedua kata itu diikat oleh kata ada kalanya, yang dalam bahasa Arab ima, sehingga muncul menjadi satu qadhiyah. Dan karena yang diikat itu berlawanan atau berpisah, maka qadhiyah itu diberi nama qadhiyah syartiyah munfasilah, atau munfasilah itu artinya berpisah. Pembagian qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang pertama itu mujibah. Mujibah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat perlawanan secara tetap. Contohnya, ada kalanya hakim itu adil atau tidak adil. Adil dan tidak adil selalu berlawanan sepanjang waktu. Yang kedua ada salibah. Salibah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak pernah berlawanan sepanjang waktu. Contohnya, tidak sama sekali ada kalanya si Arman penulis atau penyair. Penulis dan penyair tidak pernah berlawanan sepanjang waktu. Pembagian mujibah. Mujibah qadhiyah syartiyah munfasilah terbagi menjadi 4, yaitu mahsusah, kulliyah, juz'iyah, dan muhmalah. Mujibah mahsusah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat perlawanan dalam kondisi atau waktu tertentu. Contohnya, ada kalanya Adi di dalam rumahnya hari ini atau di luar rumahnya waktu tertentu. Ada kalanya beras dipasarkan dalam kondisi paceklik atau disimpan. Itu contoh dalam kondisi tertentu. Yang kedua ada mujibah kulliyah. Mujibah kulliyah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat perlawanan dalam segala kondisi dan waktu. Contohnya, ada kalanya kerbau gemuk, ada kalanya kurus, ada kalanya bilangan genap, ada kalanya ganjil. Yang ketiga ada mujibah juz'iyah. Mujibah juz'iyah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya terdapat perlawanan dalam kondisi dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya, kadang-kadang udara dingin, kadang-kadang tidak dingin. Berikutnya ada mujibah muhmalah. Mujibah muhmalah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat adanya perhitungan kondisi dan waktu. Contohnya, ada kalanya kota bersih, ada kalanya tidak bersih. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai salibah. Salibah terbagi kepada 4, yaitu mahsusah, kulliyah, juz'iyah, dan muhmalah. Salibah mahsusah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat perlawanan dalam kondisi dan waktu tertentu. Contohnya, tidaklah ada kalanya siswa yang rajin berhasil lulus atau ada kalanya mendapat hadiah. Berikutnya ada salibah kulliyah. Salibah kulliyah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat perlawanan dalam segala kondisi dan waktu. Contohnya, tidak sama sekali ada kalanya suatu bilangan genap atau ada kalanya dapat dibagi 2. Yang berikutnya ada salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat perlawanan dalam kondisi dan waktu tertentu. Contoh, kadang-kadang tidak ada kalanya yang hitam itu orang negro atau orang India. Berikutnya ada salibah muhmalah. Salibah muhmalah adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang di antara muqaddam dan talinya tidak terdapat perlawanan tanpa terkait dengan kondisi atau waktu. Contohnya,
Tidaklah ada kalanya Ahmad pengarang atau penyanyi. Qadiyah syartiyah munfasilah terbagi pula kepada mani'ah jam'in, mani'ah huluf, dan mani'ah jam'in wa huluf. Mani'ah jam'in secara lughawi berarti melarang berkumpul. Yang dimaksud dengan mani'ah jam'in dalam buku ilmu mantik adalah bahwa muqaddam dan tali tidak mungkin terkumpulkan pada sesuatu sekaligus, tetapi mungkin saja dipisahkan darinya sekaligus. Mani'ah jam'in terbagi kepada ijabi dan salabi. Mani'ah jam'in ijabi adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang muqaddam dan talinya tidak bisa terkumpul sekaligus pada sesuatu dalam keadaan ijab positif, tetapi bisa dipisahkan atau hulau dari sesuatu itu sekaligus dalam keadaan salab atau negatif. Contohnya, Umar ada kalanya duduk, ada kalanya ia berdiri, ada kalanya benda itu putih atau hitam. Duduk dan berdiri tidak bisa berkumpul pada Umar sekaligus, tetapi bisa saja terlepas darinya sekaligus karena misalnya Umar sedang jongkok atau tidur, demikian juga halnya dengan putih dan hitam. Selanjutnya ada mani'ah jam'in salibi. Adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang muqaddam dan talinya bisa berkumpul sekaligus pada sesuatu tetapi tidak bisa dipisahkan darinya sekaligus. Contohnya, tidaklah ada kalanya benda itu tidak putih atau tidak hitam. Ungkapan tidak putih dan tidak hitam bisa terkumpulkan sekaligus pada benda itu karena mungkin benda itu merah, kuning, atau warna lainnya, tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan atau ditidakkan dari benda itu dengan mengatakan tidaklah benda itu tidak putih dan tidak hitam, karena tidak putih adalah putih dan tidak hitam adalah hitam. Sedang putih dan hitam tidak bisa terkumpulkan pada benda itu sekaligus. Berikutnya ada mani'ah huluf. Mani'ah huluf secara lughawi adalah melarang kosong, melarang tidak ada, melarang terlepas. Dalam ilmu mantik, mani'ah huluf adalah bahwa muqaddam dan tali dalam qadiyah syartiyah munfasilah tidak mungkin kosong, dipisahkan atau ditidakkan dari sesuatu secara sekaligus. Mani'ah huluf terbagi menjadi ijabi dan salabi. Mani'ah huluf ijabi adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang muqaddam dan talinya tidak bisa ditidakkan dari sesuatu sekaligus tetapi bisa berkumpul pada sesuatu itu sekaligus dalam keadaan ijab atau positif. Contohnya, ada kalanya benda itu tidak putih dan ada kalanya tidak hitam. Contoh itu tidak bisa ditidakkan dengan ada kalanya benda itu tidak putih dan ada kalanya tidak hitam. Pernyataan semacam itu sama dengan mengatakan ada kalanya benda itu putih atau hitam sekaligus. Berikutnya ada mani'ah huluf salabi, yaitu qadiyah syartiyah munfasilah yang muqaddam dan talinya tidak bisa terpisahkan atau tertidakkan dari sesuatu sekaligus ketika ditidakkan dalam keadaan negatif. Contohnya, tidaklah ada kalanya benda itu hitam atau putih. Benda tersebut tidak hitam atau tidak putih, bisa saja karena mungkin benda itu hijau atau warna yang lainnya. Selanjutnya ada mani'ah jam'in wa huluf, hakikiyah. Mani'ah jam'in wa huluf secara lughawi tidak bisa dikumpulkan dan tidak bisa dipisahkan. Dalam ilmu mantik, mani'ah jam'in wa huluf adalah bahwa muqaddam dan tali dalam qadiyah syartiyah munfasilah tidak bisa dikumpulkan pada sesuatu sekaligus dan tidak bisa pula ditidakkan darinya sekaligus. Mani'ah jam'in wa huluf terbagi kepada dua, yaitu ijabi dan salibi. Mani'ah jam'in wa huluf ijabi adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang muqaddam dan talinya tidak mungkin terkumpulkan sekaligus pada sesuatu dan tidak pula mungkin terpisahkan darinya sekaligus. Contohnya, Umar ada kalanya mati atau hidup. Mati atau hidup tidak bisa terkumpulkan sekaligus pada diri Umar. Sebaliknya, Umar tidak mati dan tidak hidup juga tidak mungkin terkumpulkan pada dirinya. Contoh lain, bilangan tidak bisa sekaligus genap dan ganjil. Sebaliknya, bilangan tersebut sekaligus tidak genap dan tidak ganjil juga mustahil. Mani'ah jam'in wa huluf salibi. Mani'ah jam'in wa huluf salibi adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang muqaddam dan talinya dapat dikumpulkan pada sesuatu sekaligus dan dapat pula dipisahkan darinya sekaligus dalam keadaan salab atau negatif. Contoh, tidaklah ada kalanya sesuatu dapat berpikir atau mampu menerima pengajaran tinggi. Tidaklah ada kalanya tumbuh-tumbuhan berbunga atau berbuah. Sesuatu tersebut bisa berpikir dan mampu menerima pengajaran tinggi sekaligus dan bisa juga tidak dapat berpikir dan tidak dapat menerima pengajaran tinggi sekaligus.
Demikian juga, tumbuh-tumbuhan bisa terlihat berbunga dan berbuah sekaligus, atau terlihat tidak berbunga dan tidak berbuah sekaligus. Pembagian berikutnya ada Qadiyah Syartiyah Munfasilah yang terbagi lagi menjadi Inadiyah dan Ittifaqiyah. Inadiyah adalah Qadiyah Syartiyah Munfasilah yang berlawanan atau tidak berlawanannya muqaddam dengan talinya berlaku dengan sendirinya. Contohnya, ada kalanya benda itu hitam dan ada kalanya putih. Perlawanan antara hitam dan putih berlaku dengan sendirinya pada diri benda itu. Demikian juga dengan sebaliknya, yaitu tidak hitam dan tidak putih. Yang kedua ada ittifaqiyah. Ittifaqiyah adalah Qadiyah Syartiyah Munfasilah yang berlawanan atau tidak berlawanannya muqaddam dan talinya tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi karena kebetulan memang berlaku demikian. Contohnya, ada kalanya dia itu orang barat dan ada kalanya ia seorang ilmuwan. Berikutnya ada sur Qadiyah Syartiyah Munfasilah. Sur Qadiyah Syartiyah Munfasilah itu terbagi menjadi sur quli ijabi, sur quli salibi, sur juz'i ijabi, dan sur juz'i salibi. Sur quli ijabi bagi Qadiyah Syartiyah Munfasilah ditentukan dengan adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam segala kondisi dan waktu. Lafaz untuk itu adalah selamanya. Berikutnya ada sur quli salibi. Sur quli salibi bagi Qadiyah Syartiyah Munfasilah ditentukan oleh tidak adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam segala kondisi dan waktu. Lafaznya yaitu tidak sama sekali. Terus yang ketiga ada sur juz'i ijabi, yaitu ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya dalam beberapa kondisi dan waktu-waktu yang tidak tertentu. Lafaznya yaitu kadang-kadang. Yang keempat ada sur juz'i salibi yang ditentukan oleh adanya perlawanan antara muqaddam dan talinya pada beberapa kondisi dan waktu-waktu yang tidak tertentu. Lafaz untuk itu adalah kadang-kadang tidak. Mungkin begitu saja pembahasan dari sesi belajar saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.